Hingga detik ini, kobaran api neraka yang melalap Los Angeles masih jauh dari kata padam. Meski upaya pemadaman terus dilakukan, tetapi 5.000 petugas pemadam tampaknya mulai kewalahan. Pertanyaannya, siapa yang diutus memadamkan api untuk membantu petugas pemadam kebakaran? Tentu saja, bukan para aktor dengan bayaran selangit atau para produser film yang kerap membakar uang. Tidak. Los Angeles selalu memiliki solusi yang lebih ekonomis, para narapidana. Ya, ribuan tahanan yang seharusnya terkurung dalam balok-balok beton, kini dipaksa menjadi pemadam kebakaran dadakan. Bayarannya sungguh murah hati, 5 hingga 10 dolar per hari ditambah bonus 1 dolar per jam. Mungkin cukup untuk membeli sebungkus rokok setelah bekerja keras menyelamatkan kota para miliuner. Tapi tunggu dulu, ada bonus lain yang jauh lebih menggiurkan. Kesempatan menghirup udara bebas, merasakan hangatnya sinar mentari, dan panasnya kobaran api tentu saja, serta kesempatan emas untuk menebus kesalahan masa lalu. Seolah-olah membahayakan nyawa demi memadamkan api adalah jalan terbaik menuju penebusan. Jadi, di tengah kepanikan dan kehancuran, kita disuguhi pemandangan ironis, para penjahat berubah menjadi pahlawan reluktan, berjibaku memadamkan api yang mengancam kota yang tak pernah menerima mereka. Sementara itu, para elit Los Angeles menonton dari kejauhan, menghirup udara segar dan menunggu kota mereka kembali bersih dan siap untuk pesta pora berikutnya. Tak tanggung-tanggung, 931 narapidana dikerahkan di Los Angeles, ditambah 1.870 lainnya di 25 daerah berbeda di California. Mereka tidak ditempatkan di barisan belakang, melainkan benar-benar dilibatkan dalam pemadaman aktif. Di bawah pengawasan ketat petugas Cal Fire, mereka bertugas menebang pohon, membersihkan semak belukar, membuat parit api, dan bahkan langsung berhadapan dengan kobaran api. Tak jarang, mereka harus bekerja di medan yang curam dan berbahaya dengan risiko terkena luka bakar ataupun keracunan asap. Para narapidana itu adalah gambaran kompleks dari kemanusiaan. Rapuh namun tegar, terluka namun berharap, dan terpenjara namun merindukan kebebasan. Miris, memang. Di saat para petugas pemadam kebakaran dengan keterampilan terendah sekalipun menerima upah 26 dolar per hari, para narapidana yang bertaruh nyawa di garis depan hanya diberi remah-remah sebesar 5 hingga 10 dolar. Perbedaan yang mencolok ini semakin menegaskan betapa sistem pemadam kebakaran dadakan ini sebenarnya adalah bentuk eksploitasi terselubung. Namun, bagi para narapidana, uang bukanlah faktor utama. Mereka yang terbiasa hidup dalam kungkungan tembok penjara menemukan kebebasan sementara di tengah kobaran api. Dengan kata lain, gaji yang minim itu seolah tak berarti dibandingkan kesempatan untuk menghirup udara bebas dan melepaskan diri sejenak dari rutinitas membosankan di balik jeruji besi. Apalagi, ada bonus lain yang jauh lebih berharga, yaitu pengurangan masa hukuman. Setiap hari berjibaku dengan api, mereka membeli 2 hari kebebasan di masa depan. Sebuah investasi yang cukup menguntungkan bagi mereka. Tentu saja, sistem ini bukan tanpa celah. Kritikus menyoroti kurangnya perlindungan dan jaminan keselamatan bagi para narapidana pemadam kebakaran. Mereka juga mempertanyakan etika pemerintah yang seolah memanfaatkan situasi darurat untuk mendapatkan tenaga kerja yang sangat murah. Sejatinya, program perekrutan tahanan telah ada sejak Perang Dunia II di Amerika Serikat. Mereka diberikan keterampilan, dilatih bertarung melawan api, namun ironisnya, ketika mereka bebas dari penjara dan kembali ke masyarakat, keahlian itu justru menjadi bumerang. Seperti yang dialami Royal Remy, mantan narapidana yang pernah bergabung dalam program kamp kebakaran konservasi pada tahun 2012. Meski memiliki pengalaman dan pelatihan memadai, ia kesulitan mendapatkan pekerjaan sebagai petugas pemadam kebakaran setelah dibebaskan pada tahun 2014. Realitas pahitnya adalah bahwa begitu mereka keluar dari penjara, mereka menghadapi perjuangan berat untuk mendapatkan pekerjaan, ungkapnya kepada Time. Ironisnya lagi, laporan Time tahun 2018 mengungkapkan bahwa petugas pemadam kebakaran dari kalangan narapidana 4 kali lebih berisiko mengalami cedera fisik dan 8 kali lebih mungkin mengalami cedera akibat menghirup asap dibandingkan petugas pemadam kebakaran profesional. Mereka ditempatkan pada situasi yang lebih berbahaya dengan peralatan yang kurang memadai, namun keselamatan mereka seringkali diabaikan. Kisah para narapidana pemadam kebakaran ini mengungkapkan paradoks dalam sistem peradilan dan ketenaga kerjaan di Amerika Serikat.
Di satu sisi, mereka diberikan kesempatan untuk berkontribusi dan menebus kesalahan. Namun di sisi lain, mereka tetap dihadapkan pada diskriminasi dan kesulitan untuk memulai hidup baru. Akhirnya, mari kita rehat sejenak untuk mencerna absurditas yang tersaji di balik layar bencana ini. Di mana lagi Anda bisa menemukan sebuah bangsa yang mengubah tragedi menjadi peluang bisnis, bahkan hingga menghisap tenaga kerja dari mereka yang tak berdaya? Ironi terbesar terletak pada kenyataan bahwa Amerika Serikat memiliki anggaran militer terbesar di dunia, mencapai lebih dari 800 miliar dolar per tahun. Dengan uang sebanyak itu, negara ini telah banyak mendanai perang di negara-negara yang bahkan sebagian besar warganya tak bisa menunjukkannya di peta. Namun, ketika tanahnya sendiri dilahap api, mereka lebih memilih mengandalkan narapidana berbayar murah daripada mengalokasikan anggaran untuk memperkuat layanan darurat. Dan mari kita tidak lupa bahwa ini adalah negara di mana perusahaan-perusahaan asuransi melihat kebakaran sebagai pasar yang berkembang. Ketika rumah-rumah penduduk rata dengan tanah, para korban seringkali dipusingkan dengan birokrasi klaim asuransi yang berbelit-belit. Sementara itu, eksekutif perusahaan asuransi duduk santai di ruang rapat ber-AC, menghitung keuntungan dari premi yang terus melonjak setiap tahun. Kebakaran? Oh, itu hanya peluang untuk menaikkan tarif dan memaksimalkan laba, pikir mereka. Lalu, ada pula para miliuner teknologi yang sibuk berbicara tentang masa depan umat manusia di Mars, sementara kota-kota mereka sendiri terbakar habis. Elon Musk, Jeff Bezos, dan kolega mereka mungkin lebih peduli pada roket dan koloni luar angkasa daripada planet yang saat ini kita diami bersama. Di dunia mereka, menyelamatkan bumi adalah pekerjaan kelas bawah, sesuatu yang bisa diserahkan kepada para pecundang yang tidak cukup pintar untuk menciptakan aplikasi atau menjual data pribadi orang lain. Dan mari kita bicara tentang narapidana itu lagi. Bagi banyak dari mereka, pekerjaan ini adalah kesempatan, tetapi juga jebakan. Mereka dijanjikan pengurangan hukuman, tetapi apa artinya itu jika mereka keluar dari penjara hanya untuk menghadapi pengangguran, kemiskinan, dan diskriminasi? Ketika mereka akhirnya bebas, mereka menemukan bahwa pengalaman mereka di garis depan pemadam kebakaran tidak cukup untuk menghapus catatan kriminal mereka. Terima kasih atas pengabdian Anda, kata sistem, tapi kami tidak butuh Anda lagi. Sementara itu, media Amerika sibuk memutar narasi mereka sendiri. Mereka memotret para narapidana ini sebagai pahlawan yang berkorban demi masyarakat. Namun pertanyaan mendasar tentang mengapa mereka harus berada di sana sejak awal jarang sekali dibahas. Narasi itu tentu saja lebih nyaman untuk ditelan dibandingkan kenyataan bahwa ini adalah bentuk perbudakan modern yang dilegalkan. Dan di balik semua itu, siapa yang benar-benar diuntungkan? Tentu saja, para elit yang tinggal di mansion-mansion yang aman dari api, yang memiliki asuransi premium, dan yang dapat dengan mudah melarikan diri ke tempat lain jika keadaan menjadi terlalu buruk. Mereka dapat tidur nyenyak, tahu bahwa sistem ini akan selalu bekerja untuk mereka, bahkan ketika itu berarti mengorbankan yang lain. Jadi inilah Amerika Serikat, sebuah negara yang konon adalah tanah kebebasan, tetapi kebebasan itu hanya dimiliki oleh mereka yang mampu membelinya. Bagi yang lainnya, baik itu narapidana, petugas pemadam kebakaran yang kekurangan dana, atau warga biasa yang kehilangan segalanya dalam kebakaran, kehidupan adalah permainan yang kejam dan penuh ironi. Dan bagi mereka yang menonton dari luar, ini adalah pengingat sinis bahwa api yang membakar Los Angeles hanyalah metafora dari sistem yang sudah lama terbakar habis oleh ketamakan, ketidakadilan, dan kemunafikan.